Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudaryanti SPD SD CGP Angkatan 9 dari SDN Negeri 1 Talok Wohmojo, Kabupaten Blora. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan proses praobservasi yang akan didampingi oleh teman sejawat saya yang bernama Bapak Muhammad Adian Hanafi, yaitu dari guru kelas 5. Selamat siang Pak Yayan. Siang Bu. Ya Pak Yayan, mohon maaf sebelumnya, pada tujuan hari ini saya mengadakan supervisi kelas terhadap Bapak nantinya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Mengapa kita melakukan kegiatan praobservasi itu? Yaitu untuk persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap, agar lebih percaya diri, sehingga pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar. Bapak mohon maaf, dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Yayan. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Bapak, berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bapak, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nanti itu apa? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang saya akan capai yaitu nantinya siswa akan dapat menentukan ide pokok pada sebuah paragraf dan siswa dapat mengetahui upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, Bapak, lalu setelah Bapak mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, yaitu menentukan ide pokok pada sebuah paragraf dan siswa dapat mengetahui upaya menjaga keseimbangan ekosistem, lalu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan? Untuk pengembangan yang ingin saya capai yaitu dalam lingkup pengetahuan dan juga keterampilan. Oh begitu. Oke, selanjutnya Bapak, mohon maaf, saya ingin mendengar tentang rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas Bapak itu, mulai dari strateginya, modelnya, baik metode maupun media yang ingin Bapak gunakan saat pembelajaran nanti itu seperti apa? Yang pertama, untuk strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan yaitu pembelajarannya dengan berdiferensiasi berdasarkan dengan kesiapan belajar siswa, serta saya juga membagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL. Sedangkan media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu dengan buklet tentang cara menjaga keseimbangan ekosistem. Lanjut dengan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama menggunakan diskusi kelompok, yang kedua tanya jawab, dan yang ketiga penugasan, dan dibantu nanti PowerPoint. PowerPoint. Wah, hebat sekali Bapak. Saya juga terinspirasi dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah Bapak, semoga berjalan lancar ya Pak. Iya Bu. Nah Bapak, kira-kira Bapak itu akan melaksanakan pembelajaran itu kapan? Mengenai waktu ataupun jamnya itu yang Bapak rencanakan akan dilakukan kapan? Untuk waktunya saya akan melaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 di jam terakhir atau jam ketiga setelah istirahat kedua. Oh begitu. Ya Bapak, berarti nanti pada hari Selasa jam terakhir ya Bapak, setelah jam istirahat kedua saya akan datang ke kelasnya Pak Yayan dan akan melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam proses pembelajaran Bapak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita akan berbincang kembali dalam pasca observasi, yaitu bersama PP saya Bu Hari di penilaian pendampingan 5 ya Bapak. Nah Pak Yayan, sebelum mengakhiri sesi praobservasi hari ini, kira-kira apa yang kita dapatkan dari pembicaraan hari ini Bapak? Setelah saya amati, saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya nantinya
gunakan dari media metode yang akan saya siapkan agar proses pembelajaran kita di kelas nanti berjalan dengan lancar dan anak-anak juga bersemangat dalam pembelajaran. Oke, ya terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih juga sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Semoga nanti dalam pelaksanaan observasi proses pembelajaran Bapak akan berjalan lancar dan semangat buat kita semuanya Bapak. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat pagi. Nah, untuk membangkitkan semangat kita semua, mari kita melaksanakan yel-yel pasti bisa dulu. Sudah bisa semua ya? Yel-yelnya ya. Yuk, kita mulai. Yel-yel pasti bisa. 1, 2, 3. Kalau aku semangat pasti bisa. Bisa. Kalau aku Semangat pasti bisa. Bisa. Kalau aku semangat belajar tentang Tuhan, pastiku yakin aku akan bisa. Bisa. Nah, ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang tanggal berapa ya? 24. Nah, 24. Nah, saya 24. Nah, habis. Nah, coba habis berdiri, memimpin berdoa teman-temannya. Berdiri. Siap berdoa untuk berdoa. Selesai. Nah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah hari ini ada yang bisa masuk? Apa ya? Membangkitkan rasa nasionalisme kita. Mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu berjudul Berkibarlah Benderamu. Memimpin menyanyikan lagu Berkibarlah Benderamu. Silakan ayah ke depan, dipimpin teman-temannya. Yang semangat ya. Satu, dua, tiga. Berkibarlah benderaku, tambah suci, tambah berwira, berani menurunkan engkau, serangga rakyatku memberikan selama-lamanya. Yang mati dulu. Ada gambar 1 dan gambar 2. Yang mati dulu. Coba. Apa perbedaan gambar 1 dan gambar 2? Coba Labib yang menjawab. Sekarang orang tua kalian mempunyai lahan sawah. Nah, berjumlah berapa tadi? 2. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Nah, bagaimana jika tidak ada lagi lahan sawah? Bagaimana? Nah, coba kalian pikirkan. Bayangkan jika tidak ada lagi lahan sawah. Coba Fitri mau menjawab ya? Coba. Nah, ya bagus. Tepuk tangan dulu untuk Fitri. Nah, bisa-bisa nanti ularnya masuk ke dalam itu. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk tabir ini kita akan belajar tentang menimbulkan pokok pikiran pada teks non fiksi. Dan yang kedua kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, tujuannya apa kalian belajar materi ini? Nah, kalian nanti akan dapat menyimpulkan pokok pikiran dan informasi penting dan dibuat ke dalam peta konsep dan teks non fiksi. Nah, kalian amati dulu dan baca. Menjawab pokok pikirannya yang mana? Ayo Reza, coba ya.
kalian tadi sudah membaca tentang teks non-fiksi tentang apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, coba, apakah kalian pernah melihat sampah di sungai? Pernah ya, pasti pernah. Nah, coba ceritakan pengalamanmu tentang adanya sampah di sungai. Yang mau bercerita siapa? Coba kita, ayo. Oh ya, nah, kita pernah melihat sampah di sungai, mencemari sungai. Nah, terus ada juga sebagian orang yang mencari ikan dengan cara meracun ikan dengan racun. Tidak boleh ya. Nah, nanti ekosistem di sungai akan rusak atau mati. Nah, selanjutnya, bagaimana pendapat kalian tentang sungai yang tercemar sampah sehingga merusak ekosistem sungai? Nah, coba yang mau jawab, coba ya, coba Ton. Ya, kita harus membersihkan lingkungan sungai dari sampah-sampah. Kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, sungai itu bukan tempat sampah. Nah, selain bisa merusak ekosistem sungai, nah, sampah akan kalau sudah menumpuk banyak akan menyebabkan apa? Banjir. Nah, itu akan merugikan kehidupan manusia juga. Nah, kalau manusianya bisa menjaga ekosistem, membuang sampah dengan pada tempatnya, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang buruk seperti itu ya, bencana banjir, nah, perusakan ekosistem ya. Nah, kalian siapkan buku tulisnya. Nah, ini ada video pembelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Nah, nanti kalian catat hal-hal penting apa saja. Nah, faktor-faktornya ada apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ada berapa? 2 faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami, ada yang tahu? Contohnya faktor alam yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, gunung meletus, itu apa? Tsunami, ya. Terus apa lagi? Bencana alam yang lain seperti apa? Banjir, gempa bumi, ya bagus. Nah, seperti di mana? Yang baru terjadi di Cianjur. Nah, karena kalian amati dulu, ada 4 gambar ini. Yang amati dulu. Siapa yang bertanggung jawab dari akibat kondisi tersebut pada gambar? Nah, sekarang coba bagaimana solusi agar kondisi pada gambar tidak terjadi lagi? Coba yang mau menjawab siapa? Fitri, ya, coba Fitri. Terus, ya. Nah, Fitri sudah bisa menjawab bagaimana solusinya agar kerusakan alam ini, kerusakan ekosistem ini tidak terjadi lagi, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak menebang pohon. Kalian membentuk kelompok. Nah, tidak terbentuk kelompoknya menjadi 5 kelompok ya. Nah, nanti kalian berdiskusi. Nah, mendiskusikan LKPD. Nanti ada 2 LKPD. Nah, yang pertama LKPD 1 membuat peta konsep. Nah, terus yang LKPD 2 yaitu nanti membuat buklet tentang menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, mati dulu. Ada teks bacaan non fiksi. Nah, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, selanjutnya kalian simpulkan, kalian cari pokok pikirannya dan informasi penting. Ada hal-hal yang belum dipahami
mengetahui bisa ditanyakan ya. Sudah kesulitan? Sudah. Nah, dilanjutkan ya. Kelompok 2, bagaimana? Ada kesulitan? Sudah selesai ya. Nah, sekarang ada sebuah video. Nah, alat tulisnya disiapkan lagi. Dicatat hal-hal yang penting. Nah, apa saja, bagaimana, hal-hal apa saja yang bisa untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kita amati bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebutkan satu saja. Contoh, apa tadi untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Ya, ibu saksi. Ada yang KPD 2, yaitu kalian nanti akan diminta membuat buklet tentang cara menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, nanti sebelum membuat buklet ada cara mudah atau cara sederhana cara membuat buklet melalui tayangan video. Nah, nanti perhatikan ya. Selesai ya. Nah, kalian tadi sudah berdiskusi mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, sekarang saatnya mempresentasikan hasil diskusimu. Nah, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan peta konsep faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Pertama, keseimbangan ekosistem didapatkan sebuah akibat faktor alami dan faktor manusia. sudah selesai presentasi dari kelompok 3 untuk LKPD 1-nya. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Coba kelompok 1 menanggapi bagaimana hasil peta konsep yang sudah dibuat kelompok 3. Nah, sudah sesuai ya. Faktor-faktornya ada 2 tadi. Dua, ini mempresentasikan cara menjaga keseimbangan ekosistem. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan reforestasi. 3. Tidak boleh memburu hewan langka. 4. Tidak boleh menebang pohon secara liar. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 5 menanggapi hasil karya buklet dari kelompok 2. Sesuai. Gimana? Sesuai. Sesuai. Bagus apa tidak? Bagus. Nah, ayo kita ingat lagi. Hari ini sudah belajar apa? Coba Hafiz. Belajar apa Hafiz? Menentukan apabila dan informasi penting dalam sebuah paragraf. Selanjutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi yang nanti akan dikerjakan secara mandiri ya, dikerjakan sendiri ya. Sudah siap? Jangan lupa yang pertama ditulis identitasnya dulu, nama, waktunya 15 menit. Kalau sudah selesai dikumpulkan dari kelompok 1 dulu. Selanjutnya menyatakan perasaan. Bagaimana perasaan hari ini? Senang.
di rumah tetap semangat belajar ya. Nah, sebentar lagi akan melaksanakan PAS. Nah, penilaian akhir semester. Nah, ditingkatkan lagi belajarnya. Nah, nanti langsung pulang ke rumah. Jangan mampir-mampir ya. Nah, siap? Kita menjaga keseimbangan lingkungan ekosistem ya. Nah, lingkungan ekosistem. Nah, kita juga harus menerapkannya di kehidupan kita ya. Siap? Boleh pulang dari nomor 1 dulu.